tapi tidak membenarkan maknanya. Misalkan Allah mendengar, ya mereka tidak ingin mengartikan mendengar itu ya mendengar seperti yang kita dengar ini, begitu. Jadi dipelitir-pelitir memang, tafsir dan takwil itu sama. Dan sekarang saya tanya, gak perlu ke hal-hal yang kalian bantah selalu. Nggak asal-asalan. Imam Laqani dan disyarah oleh Imam Bajuri dalam kitab ini, lihat ada bait di Jauharah menyebutkan wa kullu nassin awhamat tashbiha aw wilhu aw fawwid warum tanziha. Setiap nas Al-Qur'an maupun sunnah, hadis maupun Al-Qur'an itu kalau ada nas teks suci yang zohirnya seolah-olah menunjukkan persamaan Tuhan dengan makhluk, seperti kata yad, di dalam Indonesia diartikan tangan, padahal maknanya nggak selamanya tangan, wajah, itu ya. Nah, nas-nas semacam misalnya yanzilu rabbuna, Allah turun, itu kan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging dan berkata, neraka mengeluarkan suara qattun qattun wa biizzatika. Cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah, gitu kan. Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sajian apa yang telah disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Nuruddin yang berkaitan dengan hari-hari ini yang lagi viral, yang menuai kontroversi dalam pemahaman ya, atau wujudul ikhtilaf dalam sisi pemahaman terkait dengan beberapa ayat mutasyabihat. Beliau menyampaikan tidak lepas dari dalil, dan kemudian beliau menyampaikan apa yang ada pemahaman dari dalil itu sendiri secara spesifik di dalam persoalan kajian tauhid atau ideologi. Kalau ingin memberikan sajian yang berkaitan dengan persoalan ayat mutasyabihat, pastinya kita harus luas cara berpikir. Luas berpikir itu bukan tidak ada dalil, tapi harus dengan referensi, baik dalil secara nakli dan kemudian dalil secara akli. Insya Allah Ustadz Salafi akan kejang-kejang ketika memahami apa yang disampaikan oleh beliau Ustadz Nuruddin. Mengapa saya memberikan sajian video ini? Karena dari kalangan Salafi banyak yang salah tangkap terkait dengan persoalan tafwid dan kemudian takwil, dan sekaligus penjelasan tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dan juga persoalan-persoalan yang lain yang berkaitan dengan masalah akidah juga disinggung. Dan kemudian tak kalah pentingnya ketika ada hal yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ataupun tidak dicontohkan atau ditinggalkan oleh baginda Nabi, bukan berarti hal itu langsung dikatakan positif melanggar agama. Jadi seperti itu, dan itu ada redaksinya. Yuk kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Nuruddin. ulama tidak ada yang mengingkari Allah itu istawa. Allah itu punya sifat istiwa. Harus sepakat dulu ya, karena ini ayat Al-Quran, nggak boleh kita ingkari. Yang membedakan kita adalah pemaknaan istiwa ini. Nah, ada sebagian saudara kita yang mungkin membaca Quran dengan terjemahan, mengartikan istawa itu artinya duduk. Itu salah, karena Allah itu tidak mungkin bertemu pada makhluknya. Sudah saya paparkan ya di video sebelumnya. Nah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika berjumpa dengan ayat-ayat semacam ini menempuh dua cara. Satu namanya tafwid, seperti yang saya jelaskan. Artinya kalau ada kata-kata yang seolah-olah menunjukkan adanya penyerupaan Tuhan dengan makhluk, maka kita serahkan maknanya kepada Allah. Istawa itu artinya apa? Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi bukan duduk. Karena kalau duduk berarti Allah sama dengan makhluk. Sementara sifat wajib bagi Allah itu mukhalafah lil hawadits, berbeda dengan makhluk. Nah, ulama yang lain menempuh cara takwil, artinya mengartikannya dengan makna lain, di antara mana istawa, istilah, yaitu menguasai. Ya, Allah menguasai arsy. Dan itu sesuai dengan kaidah kebahasaan, sesuai dengan pemaknaan orang-orang Arab. Sekarang saya ingin bacakan saudara kitab Ahlussunnah yang lain. Ini sangat terkenal sekali, Tuhfatul Murid, karangan Imam Bajuri, syarah ala Jawhar Tauhid. Ini syarah atas kitab Jawhar Tauhid. Jawhar Tauhid juga kitab dikenal luas oleh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan diajarkan di Al-Azhar, di berbagai pesantren ya. Imam Laqani, penulis Jawhar Tauhid Imam Laqani, disyarah oleh ulama lain dari Mesir dua-duanya, yaitu Imam Bajuri ya. Silahkan dibaca, saya akan jelaskan. Ya, Anda mau terima silahkan, tidak jadi masalah. Nah, ini saya ingin menjawab pertanyaan, mungkin ada orang nanya, oke Ustadz, kalau seandainya Allah itu tidak di langit, tidak di arsy, tidak duduk di sini, terus Allah itu adanya di mana? Nah,
Saya sudah katakan, ini pertanyaan sejak awal sudah salah. Kenapa salah? Karena dia memungkinkan kebertempatan sesuatu yang tidak bertempat, gitu loh. Allah itu sejak awal beda dengan makhluknya. Anda jangan bayangkan, inilah masalah kita. Kadang-kadang kita itu memahami Tuhan sesuai dengan bagaimana kita melihat objek yang ada di alam semesta ini. Saya bertempat, meja ini bertempat, Anda juga yang menonton ini bertempat. Allah itu beda dengan makhluknya. Kan Anda belajar dari akidah sifat Allah itu mukhalafah lil hawadits, berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk bertempat, berarti Allah tidak bertempat. Sama kelirunya dengan pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Itu pertanyaan salah, karena yang namanya Allah itu tidak tercipta. Masa Anda menanyakan keterciptaan atau memungkinkan keterciptaan sesuatu yang tidak tercipta, itu gimana? Itu pertanyaan kan nggak logik ya. Pertanyaan salah, kalau kita jawab juga ya salah. Terus gimana jawabannya? Jawabannya adalah Allah tidak bertempat, dan pertanyaan ini keliru. Itu jawabannya. Ya, silahkan dikoreksi ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Sejak kapan Allah ada? Itu juga sama, pertanyaan keliru. Kenapa? Karena pertanyaan sejak kapan itu berlaku bagi sesuatu yang berwaktu, ada permulaannya. Kayak saya nih, sejak kapan kamu terlahir? Saya jawab tanggal segini, hari segini. Karena saya ada permulaannya. Tuhan kan nggak ada permulaannya. Kalau Tuhan ada permulaannya, dia bergantung sama yang lain dong. Bukan jadi Tuhan namanya. Nah, lihat. Kalau bicara akidah itu, saudara, harus menggunakan argumen rasional, harus menggunakan argumen tekstual. Ada dalil akli, dalil nakli. Dari Al-Quran dan Sunnah, atau dari rasional. Ya. Tidak boleh berdasarkan selera, harus, dan kemudian diperkaya dengan referensi ulama yang ahli dalam bidangnya. Makanya saya di 2 video sebelumnya menampilkan kitab ya, supaya nggak asal-asalan. Imam Laqani dan disyarah oleh Imam Bajuri dalam kitab ini, lihat ada bait di Jauharah menyebutkan wa kullu nassin aw hamat tashbiha aw wilhu aw fawwid warum tanziha. Setiap nas Al-Qur'an maupun sunnah, hadis maupun Al-Quran itu, kalau ada nas teks suci yang zohirnya seolah-olah menunjukkan persamaan Tuhan dengan makhluk, seperti kata yad, di dalam Indonesia diartikan tangan, padahal maknanya nggak selamanya tangan, wajah, gitu ya. Nah, nas-nas semacam, misalnya yanzilu rabbuna, Allah turun, itu kan secara zohirnya menunjukkan soal ada persamaan, Tuhan turun. Nah, itu caranya, kata Imam Laqani, tempuh 2 cara. Awilhu ditakwil, artinya maknanya bukan makna zohirnya. Kalau dikatakan Allah turun, bukan berarti Allah itu berpindah. Ya, ditakwil. Lihat, takwil itu ajaran salafus soleh. Saya sudah merekomendasikan Anda yang menolak pernyataan takwil, bagian dari ajaran salafus soleh, untuk membaca buku guru saya, Takwilus Salaf li Sifatillah. Penakwilan generasi salaf atas sifat Allah. Itu ada riwayat-riwayatnya. Satu bertakwil, kedua fawwid. Nah, ini namanya serahkan. Fawwid itu serahkanlah, maknanya warum tanziha, dan sucikanlah Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah makna yang sesungguhnya dari istiwa itu apa ya? Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita menyucikan Allah dari kebertempatan. Tanzih itu namanya. Menyucikan Allah dari keberwaktuan. Menyucikan Allah dari kejisiman. Allah itu nggak punya bagian-bagian kayak kita ini. Tapi makna hakikinya apa? Allahu a'lam. Itu keduanya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh tafwid, boleh takwil. Oke? Nah, sekarang barangkali untuk sebagai penguatan ya, masih beliau Imam Bajuri mengutip ayat Ar-Rahman al-Arsy istawa. Mohon dengarkan ini baik-baik saudara, halaman 157. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Nah, tadi saya bilang ada mazhab tafwid, menyerahkan maknanya dengan menyucikan Allah dari ketidaklayakan, kebertepatan, keberwaktuan dan lain-lain, atau takwil. Nah, dengarkan contoh takwil. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Fas-salaf yaqulu, generasi salaf berkata istiwa la na'lamuhu. Allah punya sifat istiwa, tapi kita nggak tahu hakikatnya. Itu namanya mazhab tafwid. Jangan diartikan duduk, ya. Jangan diartikan bersemayam atau duduk. Salaf itu nggak mengajarkan Allah itu duduk. Nggak ada ayat Al-Quran yang menyebutkan Allah itu duduk. Nggak ada. Ya, walau wahid, satu pun nggak ada. Wal khalaf, nah generasi ulama belakangan, Ahlussunnah belakangan, karena munculnya orang-orang yang mujassim, yang seolah-olah menggambarkan Tuhan seperti makhluk, berpindah, kemudian duduk, punya tangan, punya wajah, dan lain-lain. Generasi belakangan, yaqulun, mereka berkata, al-muradu bihi al-istila. Istilah apa istilah? Istaula, menguasai. Ya, saya tidak mengada-ngada, ini ulama sejak berabad-abad lalu udah bilang begini, al-istilah wal milk, dan kepemilikan. Artinya Allah itu merajai arsy, memiliki arsy, menguasai arsy. Kenapa harus arsy yang disebut secara khusus kalau Allah menguasai? Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan beliau mudah-mudahan bermanfaat agar menjadi benteng dalam akidah kita dan sebagai iktirat kepada kelompok-kelompok yang katanya manhaj salaf, mengikuti ulama salaf, mengikuti baginda Nabi, mengikuti para sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.